Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa dan siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, bertemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar tema 5 tentang ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai besar sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung yang ada di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Proses jual beli tersebut menggunakan perahu klotok dan masih berlaku sistem barter. Barter adalah tukar-menukar barang. Di sini ada gambar contoh pasar terapung yang ada di Pulau Kalimantan. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Contohnya adalah pabrik teh yang terletak berdekatan dengan kebun teh. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Setiap pulau memiliki kenampakan alam yang beragam. Contoh kenampakan alam diantaranya pegunungan, gunung, sungai, laut, bukit, dan selat. Selain memiliki kenampakan alam, Indonesia juga memiliki kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh kenampakan buatan adalah waduk atau bendungan sebagai tempat penampungan air, kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, pemukiman sebagai tempat tinggal manusia, bandar udara, pelabuhan, dan masih banyak contoh yang lainnya, seperti bangunan, jalan raya, masjid, gedung sekolah, dan lain-lain. Di sini ada gambar pelabuhan. Pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Dan ada gambar perkebunan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan. Sistem pertanian di Indonesia. Yang pertama ada sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah terdiri atas 2 jenis, yaitu sistem irigasi
dan sistem non-irigasi. A. Sawah sistem irigasi, yaitu memperoleh pengairan dari sistem irigasi. B. Sawah non-irigasi, yaitu sawah yang mengandung pengairan dari air hujan atau air sungai. Contoh, sawah tada hujan, lebak, bencah, dan sawah agogo. Yang kedua, sistem pertanian ladang merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan. Ada dua jenis ladang, yaitu ladang menetap. Ladang yang digunakan secara menetap, dan ladang berpindah, yaitu kegiatan ladang dengan cara membuka lahan. Contoh tanaman ladang adalah tanaman hortikultura. Contoh tanaman hortikultura adalah bayam, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Yang ketiga, sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Ditanami tanaman musiman atau tahunan, bentuk permukaan tanahnya tidak rata sehingga sulit dibuat irigasi. Saat kemarau, tanahnya kering dan sulit ditanami. Contoh tanamannya antara lain jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Baik, materinya sudah selesai. Sekarang tugasnya adalah kalian kerjakan latihan soal di buku Bu Pena muatan pelajaran IPS KD 3.1 halaman 126. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 langsung diisi di buku Bu Pena. Tapi jika tidak muat bisa ditulis di buku tulis. Baik, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menghubungi Ibu ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.